Gimana kabarnya Kak Adi? Alhamdulillah baik-baik aja Pak Donang. Mudah-mudahan baik-baik aja ya Kak. Sampai menuju luring ya. Sampai selesai luring. Oke, siap, siap, siap. Kak Adi asli orang Siak ya Kak Adi? Oh, lahir. Iya, lahirnya di Siak ini Kak. Enggak, saya pendatang Pak Donang. Dari mana Kakak? Dari Demak, Asalnya di Demak, mana Kak? Jawa Tengah. Oh, dari Jawa. Iya, Demak, Demak, iya, iya, iya Kak. Jawa Berarti datang. satu angkatan sama Pak Lukman, kenal Pak Lukman. Pak Lukman dari Bandung. Saya angkatan 2001, Pak Lukman. Pak Oh, Lukman. 21 ya Kak ya. Ya, Kita tunggu 2 menit lagi ya Kak. siap, 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 siap. Baik, kakak-kakak, sebagian rekan-rekan sudah bergabung. Nanti bantu bagi yang belum bergabung, mohon dikabarin ya, biar kita sama-sama nanti untuk bisa eh, mendapatkan kelulusan ya terkait dengan tatap maya ini. Kakak-kakak saling mengingatkan sama kawan-kawan ya, karena sistem membaca gitu. Kalau misalnya kakak-kakak ada sebagian yang tidak hadir, 2 kali pertemuan tidak hadir, sistem nanti membaca bahwa kakak-kakak tidak diberikan kelulusan gitu karena memang tidak sesuai dengan tatap maya gitu. Jadi memang saling mengingatkan kakak ya, bagi kawan-kawan yang belum hadir, silakan untuk bisa bergabung sehingga nanti di sistem LMS-nya kakak-kakak eh, sesuai gitu ya tatap mayanya. Baik kakak-kakak, terima kasih yang sudah bergabung. Saya awali saja ya. Kita ada sekitar 2 orang lagi ya yang belum bisa bergabung. Mudah-mudahan dapat bergabung secepatnya.
Baik kakak, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya kak, keselamatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru, juga dapat melaksanakan tugas atau menuntaskan tugas kita dalam program PKK PJOK sampai dengan selesai. Kakak-kakak, kita awali kegiatan hari ini ya, kegiatan ke-11 ya tatap maya kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak, di pertemuan yang 1 dan kedua kemarin ya, kita sudah mencoba untuk menggali ya, untuk memberikan kolaborasi bersama rekan-rekan. Nah, kakak-kakak, ini sebagai pengantar ya, kesepakatan kita masih sama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila salah satu berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand bagi yang ingin bertanya, gangguan teknik adalah hal yang wajar. Modul 2.1 ini panjang ya kak ya, nanti saat kita luring juga kita bahas juga kembali, kembali kita katakanlah review kembali, mudah-mudahan dengan panjangnya materi modul 2.1 ini bersama-sama kita memahamkan sehingga kualitas pembelajaran PJOK khususnya di sekolah masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Karena di modul 2.1 ini kita berbicara tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pengajaran PJOK yang efektif. Ada 9 aspek yang perlu dipenuhi gitu ya ketika kita berbicara tentang pelajaran efektif. Namun kakak jangan terbebani dengan hal sebatas teori ya. Saya yakin dan percaya praktek kakak-kakak sudah menunjukkan cara atau mengajar PJOK yang efektif. Karena memang terlihat dari kakak-kakak kemarin mengupload ya video dan berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Saya yakin di video itu juga belum maksimal karena mungkin sebagian ada kawan-kawan yang mungkin tidak lepas ngajarnya, namun di luar video saya yakin kakak-kakak lebih bisa memberikan pembelajaran PJOK yang efektif untuk peserta didik. Nah ini yang ingin kita sentuh kakak-kakak, bagaimana ya cara kita mengajar ya tidak ditentukan oleh bukti kamera ya, tapi ditentukan oleh hati. Nah ini, nah jadi kakak-kakak, saya yakin dan percaya ya bahwa guru PJOK kelihatan simple, kelihatan tidak disepelekan oleh guru-guru lain atau katakanlah sebanyak kepala sekolah yang tidak menganggap bahwa pelajaran PJOK, katakan guru PJOK mengambil andil dalam pelajaran di sekolah. Namun saya akan percaya bahwa guru PJOK ya tetap jaya gitu ya, karena tolak ukurnya masalah prestasi di sekolah tentunya banyak sekali ambil andil oleh guru PJOK ya. Jadi memang kakak-kakak percaya dirinya juga harus lebih ditingkatkan lagi ya. Selain mengajar PJOK yang efektif, percaya diri kita juga semakin harusnya meningkat, sehingga saya bilang nantinya ya kita akan diberikan kepercayaan besar, yang ada di dalamnya adalah guru-guru PJOK. Nah disitulah mungkin ketika kepercayaan itu diambil alih oleh guru PJOK, maka selain pembelajaran, kualitas sekolah dan juga prestasi di sekolah akan lebih meningkat. Karena orang-orangnya di bidangnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik kakak, di modul 2.1 ini keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini diharapkan kakak-kakak sudah mendalami dan juga menjiwai ya, tidak ada lagi rasa canggung atau katakanlah untuk malu, terus katakanlah kakak tidak siap. Nah, jadi bagaimana kakak belajar di modul 2.1 ini? Kalau peserta didik kakak aktifkan, maka sekiannya diri seorang guru harus lebih aktif. Jadi gitu. Jadi teladannya adalah gurunya gitu, bukan
konten belajarnya. Konten belajar itu adalah penyampai kakak-kakak, yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih anak-anak biar perhatian gitu ya. Banyak kawan-kawan mengatakan ya passion gurunya gitu yang harus diperbaiki. Bagaimana kakak-kakak kita bersama nih kakak-kakak menguatkan kualitas kita sebagai guru PJOK. Jadi hampir semuanya apa yang mungkin menjadi tantangan di sekolah kita siap mengambil itu kakak-kakak. Baik itu nanti mungkin jadi pembina upacara, pembina pramuka, atau katakanlah nanti di tingkat kecamatan kita diberikan kepercayaan lebih untuk menjadi ketua organisasi. Siap kakak-kakak, karena itu akan menjadi tolak ukur keterampilan mengajar PJOK yang lebih efektif ketika peserta didik kita melihat contohnya bahwa seorang gurunya adalah bisa tampil ya di tengah-tengah masyarakat dengan tanggung jawab yang besar. Jadi kemungkinan contoh itu akan memberikan perhatian kepada peserta didik terkait pembelajaran kita yang kemarin disampaikan oleh beberapa kelompok bahwa memang kita harus menguasai hampir semua materi pelajaran PJOK. Nah, itu salah satu memberikan dampak efektif ketika peserta didik mau untuk belajar kepada kita, kakak. Jadi, kalau gurunya sudah dilihatnya sesuai dengan kriteria dia, ya, kemungkinan peserta didik itu nyambung kalau diajak untuk melakukan kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, ini kakak yang harus lebih kita dalami lagi, karena nanti 2.1-nya akan jumpa kembali kita di keadaan luring, ya, di pertemuan pertama luring. Setelah pembukaan, besoknya kita masuk ke 2.1, yang mana nanti kakak-kakak akan mempersiapkan video-video yang kemarin, ya. Mudah-mudahan jangan terhapus, tapi pun kalau terhapus masih ada di Drive sama di YouTube. Jadi kita bisa lihat kembali besok pembelajaran kakak-kakak sejauh mana efektif ya terhadap peserta didik. Baik kakak, singkat saja terhadap kemarin kita sudah mempelajari ya, ada 2.1 ini ada 3 pembelajaran ya. Pembelajaran pertama kemarin itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, 9 langkah aspek ya, salah satunya tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya progres bertahap ya setiap kontennya, terus penjelasan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, serta keselamatan. Nah, 9 aspek ini menjadi hal yang lumrah dan yang perlu kita perhatikan kakak-kakak dalam bagaimana kita melihat sejauh mana cara mengajar kita atau pembelajaran kita sudah efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang perlu sama-sama kembali kita lihat kembali cara kita mengajar. Kalau misalnya masih ada kurang, silakan ditambah ya, diperbaiki. Apabila sudah sesuai maka dipertahankan kakak-kakak. Karena mengajar ini diperlukan adalah konsisten. Ya, saya yakin dan percaya setiap hari pasti punya variasi, punya keadaan yang berbeda-beda ya, sehingga peserta didik tidak bosan terhadap pembelajaran PJOK. Namun yang paling terpenting adalah konsisten dalam bagaimana kita memfasilitasi ya pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan keinginan ya yang akan dicapai tujuan pembelajarannya. Nah, kakak-kakak, pengalaman belajar ini tentunya di pembelajaran PJOK adalah situasi gerak ya, situasi gerak yang memungkinkan peserta didik untuk dapat lebih bermakna ya dalam pembelajarannya, lebih kontekstual dalam menerima ya sajian tugas geraknya, sehingga menjadikan peserta didik kita lebih nyata ya dalam melaksanakan kegiatan tugas geraknya. Nah, di pelajaran kedua juga reviewnya adalah penyajian tugas gerak. Kemarin kakak-kakak sudah berdiskusi ya, sudah juga menampilkan slide-slide-nya. Di situ salah satu yang menjadi pencurian perhatian kita adalah bagaimana peserta didik dapat perhatian terhadap pembelajaran. Nah, itu sering sekali kita menganggap bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, namun banyak peserta didik hanya melaksanakan tugasnya, melibatkan tapi tidak terlibat, ya, suka tapi tidak
tidak lebih dari suka atau tidak enjoy gitu ya, hanya suka saja gitu. Kita harapkan bagaimana peserta didik selain melibatkan diri juga terlibat dalam kondisi tugas gerak atau pembelajaran, dan juga tidak hanya bersenang-senang, tapi bagaimana dia bisa menikmati, enjoy ya dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini yang kita ingin berikan terus-menerus ya, penyajian tugas gerak ini ya kepada peserta didik. Kita sebagai fasilitator ya memberikan pengalaman ya belajar peserta didik yang lebih bermakna, kakak. Baik kakak, kita lanjutkan pada tujuan sesi kali ini ya, kakak-kakak atau peserta akan saling belajar, berbagi referensi. Nah, di sini pada sesi ini kakak-kakak kita akan nanti lebih berdiskusi terkait konten-konten ya pembelajaran yang mungkin menjadi referensi kita, baik itu di YouTube ya, baik itu katakanlah di TikTok, di Facebook, atau mungkin rekan-rekan kita di sekolah kita sendiri ya yang mempunyai banyak begitu pengalaman ya, banyak memberikan inspirasi terhadap kita selaku guru yang muda-muda ini ya. Saya lihat umur-umur kita rata-rata di 35 ya, 35 40. Jadi kalau mengajarnya lebih kurang mungkin sekitar 15 tahun sampai 17 tahun. Jadi kita butuh ya inspirasi ya terhadap guru-guru senior ya, terus katakanlah sekarang media sosial banyak yang mungkin memberikan kita banyak inspirasi terhadap tugas gerak ya, konten-konten belajar jadikan konten gerak ya kakak. Ini yang nanti harapannya dalam sesi ini peserta kakak-kakak semuanya dapat berkolaborasi ya nanti dalam satu tim atau dalam satu kelompok, mencari referensi tugas-tugas baik itu di buku, mungkin ada selama ini kakak dalam mengajar itu mempunyai referensi buku, nanti di-share kepada kawan-kawan semua sehingga kawan-kawan merasa ada sih petunjuk, ada hal yang lain gitu selain mungkin lihat media sosial, atau kakak-kakak sering melihat media sosial gitu ya, dapat inspirasi tugas gerak itu dari Facebook yang saya ngikutinnya orang luar ya, seperti orang negara India ya, banyak sekali bentuk tugas geraknya, terus Inggris ya, banyak kali bentuk tugas geraknya, sehingga di usia-usia saya lihat mereka sudah memakai konsep kita ya, konsep ini, konsep bagaimana per fase, jadi tidak memaksakan kualitas olahraganya, tapi memberikan ruang dan tugas geraknya lebih banyak. Nah, ini yang saya sering ikutin ya, kalau di Facebook itu berbagai banyak dari media luar ya, dari negara luar, mereka contoh seperti lari, mereka banyak variasi kakak. Nanti larinya zigzag, nanti ada lari yang berbentuk permainan, tapi konten belajarnya adalah lari gitu. Dialihkan menjadi konten gerak yang geraknya dalam situasi gerak itu banyak berbagai gerak. Jadi ini yang perlu nanti kita sama-sama kakak mencari ya, referensi-referensi seperti ini, seperti keterampilan gerak ya, seperti melompat itu kalau mungkin anak suruh lompat, ayo lompat, mungkin bosan, bagaimana kita dengan banyak referensi sehingga pembelajaran melompat itu lebih membuat mereka tertarik, dengan mereka bisa merasakan apa yang digerakkan mereka, sehingga banyak keterampilan gerak yang nanti kita harapkan mempunyai inspirasi ya dalam menyajikan ya, dalam memberikan tugas gerak kepada peserta didik. Nah, ini yang nanti kita akan berburu kakak ya, artinya mencari sebanyak-banyaknya, baik itu dari media sosial, buku, kawan senior ya, yang mungkin nanti kita ceritakan dalam bentuk tugas ya kakak ya. Ini nanti menjadi apa kita kakak, diskusi kita. Nah, tadi seperti saya bilang agenda kita ya berburu referensi penyajian tugas gerak ya. Referensi ini kakak-kakak boleh saja nanti kakak-kakak dapatkan dari media sosial atau YouTube, mungkin linknya nanti disematkan sehingga kawan-kawan nanti
oh nanti kalau tugas geraknya mungkin menendang, kita lihat yang ini nih. Nah, ini banyak nih penyajian tugas geraknya gitu dalam menendang. Atau kalau misalnya ada gerakan mempoli ya, mempoli bola, nanti kita pakai nanti yang ini TikTok ini nih gitu, atau media sosial ini, atau buku ini, referensi buku ini. Nah, ini yang nanti kakak diharapkan saling memberikan informasi kakak ya. Selain kita mempunyai referensi-referensi, nanti kita sajikan itu berbentuk informasi sehingga kawan-kawan juga yang mempunyai tugas gerak lainnya dapat mengadopsi apa yang sudah kakak cari nantinya. Nah, berbagi ya, nanti kita share kepada kawan-kawan. Terus yang ketiga, refleksi. Ini tadi sudah kita review singkat ya, mudah-mudahan untuk pelajaran 1 sama pelajaran 2 ya. Pelajaran 1 itu ada pembelajaran keterampilan mengajar efektif, pelajaran 2 penyajian tugas gerak ya. Mudah-mudahan bagaimana kita kemarin banyak diskusi masalah ini, kakak-kakak mungkin sudah lebih mendalami ya. Tidak perlu katakanlah kita panjang lebar untuk membahas PI 1 atau PI 2 atau pelajaran 1, pelajaran 2. Namun untuk garis besarnya kakak-kakak bahwa di pelajaran 1 kemarin kita bagaimana seorang guru PJOK dapat menampilkan pembelajaran yang efektif. Dikatakan efektif adalah bagaimana seorang guru PJOK dapat memfasilitasi ya kakak-kakak, memfasilitasi pengalaman belajar ya bermakna ya, pengalaman belajar bermakna peserta didik dan juga disesuaikan dengan tujuan atau keinginannya. Nah, itu untuk yang pelajaran 1. Sedangkan pelajaran 2 kemarin penyajian tugas gerak, bagaimana perhatian anak, bagaimana kita mengajar pakai isyarat, bagaimana kita mengajar disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, ini yang penyajian tugas gerak ini akan lebih jelas kakak-kakak. Kemarin juga kakak sudah memberikan ya atau mengupload video dalam bentuk praktek mengajar. Nah, di situ juga banyak kita lihat rekan-rekan yang sudah memahami bahwa pelajaran PJOK tidak terfokus pada teknik dasar, tapi bagaimana peserta didik dapat melaksanakan tugas gerak disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan juga gaya belajarnya. Nah, kemarin Kak Rian ini tamat betul nih masalah berdiferensiasi nih. Jadi nanti kita harapkan di saat luring juga lebih banyak berkolaborasi sehingga kakak-kakak masalah berdiferensiasi ini kita tamat kakak-kakak. Tidak ada lagi yang miskomunikasi ya, bahwa berdiferensiasi itu harus membeda-bedakan anak, tidak kakak-kakak ya. Berdiferensiasi itu adalah kontennya sama ya, cuman gaya belajarnya seorang guru dapat melihat sebagai referensi ya, bahwa setiap anak itu berbeda. Itu saja kakak, bukan menjadi pembedaan ya dalam belajarnya. Jadi ketika seorang guru sudah tahu dalam 20 siswa itu gaya belajarnya berbeda-beda, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, kemakluman dari seorang guru itu akan dapat dalam tugas gerak yang disajikan. Jadi kalau peserta didiknya kurang, ya kita tidak marah-marah, tapi kita bagaimana menuntun ke arah yang mereka bisa melakukannya sesuai dengan kemampuannya, bukan bagaimana kita mempatokkan standarisasi untuk peserta didik dapat melaksanakan tugas gerak, bukan itu kakak ya. Jadi berdiferensiasi itu kita turunkan dari kemampuannya, maka ditentukan dengan tes awal, asesmen diagnostik atau asesmen awal, sehingga nanti dalam pembelajarannya ada peningkatannya. Ini yang perlu kita berdiferensiasikan dalam penilaian, baik itu dalam konten belajarnya. Nah, mudah-mudahan ya sama-sama kita tamatkan berdiferensiasi, karena sekarang kurikulum merdeka ciri khasnya bagaimana seorang guru dapat mengajar dengan cara berdiferensiasi. Nah, jadi kalau seorang guru dalam kurikulum merdeka ini masih marah-marah atau masih mementingkan teknik dasar atau masih mementingkan standarisasi yang begitu katakanlah luas dalam pelajaran PJOK, berarti kita belum melakukan berdiferensiasi. Tapi kalau misalnya seorang guru PJOK sudah membuat berdiferensiasi dalam pembelajarannya dengan ciri khasnya dari mudah, terus sedang, sukar atau sulit, disesuaikan dengan tahap-tahap kemampuan peserta didik,
dan peserta didik semuanya dapat melakukan pembelajaran itu sesuai dengan posnya. Dari ada yang mudah dia melakukan, ada yang sedang dia melakukan, ada yang suka dia melakukan, maka itulah dikatakan bagaimana mereka dapat pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini yang kakak-kakak kita harus samakan persepsi kita ya, nanti mudah-mudahan di luring kakak-kakak sudah tidak bingung lagi menentukan konten-konten belajar untuk didiferensiasikan ya. Jangan kita bingung lagi kakak-kakak untuk menstandarkan PJOK kembali ke olahraga seutuhnya. Wah, nanti kita lebih sulit nanti untuk menstandarisasi peserta didik untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Tapi kakak-kakak saya lihat sejauh ini sudah paham ya, sudah berkolaborasi, bahkan juga di video-video kakak-kakak yang kirim kemarin saya lihat sudah menunjukkan berdiferensiasi dalam pembelajarannya. Tinggal bagaimana kita konsisten lagi kakak-kakak, jangan hanya mungkin di saat kita divideokan atau di saat kita dikoreksi, tapi setiap hari harapan dari PKG PJOK ini bagaimana guru hadir ya dalam penyajian tugas gerak, disesuaikan bagaimana kakak-kakak lagi dilihat gitu ya, tapi tidak ada yang melihat seutuhnya gitu. Jadi kakak-kakak lebih konsisten dalam memberikan pembelajaran nantinya. Baik kakak-kakak, kita akan masuk ya di sesi yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, sebelum nanti saya bagi kelompok, mungkin kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan dulu masalah apa sih, bagaimana sih yang harus kami lihat dalam penyajian atau referensi ini, atau bagaimana kakak-kakak? Silakan kalau ingin ditanyakan kakak. Kalau tidak ada kita lanjut kakak. Ada kakak yang ingin ditanyakan sebelum kita bagi kelompok? Lanjut Pak Donald. Oke, siap Kak Adi. Kakak-kakak pastikan bisa mengakses dulu ini tugasnya. Sembari saya akan membagikan kelompok. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok ya, kakak-kakak dibagi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam pelajaran atau proses pembelajaran PJOK. Nah, tugas gerak ini ya kakak-kakak bisa lihat menendang, mungkin ada dari YouTube. Cara penyajian tugas gerak menendang ini mungkin pakai skema segi 4, terus katakanlah skema segitiga, atau bagaimana nanti kakak silakan cari saja ya. Baik itu bebas ya kak, masalah tugas gerak bebas, baik lari, lompat, pokoknya keterampilan ya kakak, keterampilan peserta didik ya terkait dengan pembelajaran ya, baik itu permainan mungkin nanti jadi referensi kakak ya, silakan saja, tidak dibatasi untuk bagaimana kakak-kakak mencari referensinya. Oke, siap Kak Rian. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja. Tadi sudah bisa diakses semua kakak. Yang lembar kerja yang saya kasihkan itu lembar kerjanya. Ya, saya coba ngasih di apa ya kakak-kakak, di grup ya. Mana tahu nanti ada kawan-kawan yang mungkin terlewat. Yang berikutnya yang keempat, durasi berburu referensi penulisan lembar kerja 40 menit kakak-kakak. Ya, silakan dimanfaatkan di waktunya. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Baik, kakak-kakak, saya akan buat kelompoknya. Kita dibagi 3 kelompok.
dalam waktu 40 menit. Priyansa, Kak Adi, Kak Riki, Kak Ajep, Kak Ina, Kak Rian. Kita satu lagi yang belum masuk ya. Kak Priyansa, Kak Adi, Kak Riki. Oh, Kak Rida yang belum masuk ya. Kak Ina bantu saya Siap, hubungi Kak Rida, Kak Ina. Mudah-mudahan biar Kak Rida bisa masuk ke ruangan kita walaupun terlambat tidak apa-apa. Ya, sebelum kita bagi kelompok, kita pastikan dulu Kak Rida atau kakak yang lain biar nanti tidak ada yang terpisah ya Kak ya. Bisa diakses semua kakak-kakak untuk lembar kerjanya? bisa. Oke, nggak apa-apa Kak Ina, kita lanjut aja lah Kak Ina. Nanti mudah-mudahan Kak Rida bisa masuk ya di akhir-akhir. Tidak masalah. Silakan kakak-kakak untuk bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum, Kak Dona. Ya Kak Agus, bagaimana Kak Agus? Satu kelompok berarti kita. Kak Agus nggak bisa masuk di kelompok 3. Tak bisa. Tadi Masukkan sudah lagi. sempat masuk Kak Agus. Kalau nggak bisa di sini aja Kak Agus. Nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak bisa Kak Agus nggak masalah. Kak Agus di sini aja ngerjakannya. Kelompok 3 ya.
Kalau boleh tahu siapa saja kelompok kelompok 3? Kelompok 3 Kak Agus sama Kak Topik berarti Kak. Kak Topik lagi ada acara kayaknya. Ya nggak apa-apa. Kakak aja nanti Coba yang lah. coba apa, tidak masalah Kak. Mau bertanya Kak, ini untuk yang titik-titik ini berarti keterangannya atau contohnya Kak? Bentar ya Kak, saya buka dulu Kak ya. Ya itu yang titik-titik itu Kakak kelompok berapa Kak? Kelompok 3 ya Kak. Titik-titik ini jawabannya Kak ya, dari menerangkan dari yang di atas itu, tetapkan tanda apa kira-kira gitu. Tidak menjadi patokan. Kalau bisa banyak silakan. Ya, kok nonton dulu. Ada yang nggak tahu apa itu?
Sini teh.
Kak Ina nggak aktif ya nomor Kak Rida ya? Kayaknya enggak, Pak. Oh, atau telepon mamanya. Halo Kak Rina. Kak apa Kak Ina? Nggak jelas suaranya. Aduh, gimana nih? Ini dulu, Pak. Hmm, aktif sekarang. Aktif dah. Hmm. Atau telepon lewat mamanya, Pak. Apa Kak Ina? Atau telepon lewat mamanya. Oh iya. Maksudnya biar dia masuk absen, kasihan nanti kalau apa kan terlewat gitu absennya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Telepon mamanya dulu. Aktif mamanya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu Rida mana? Dia sekolah belum balik. Oh, enggak. Ada Zoom-nya. Tapi nomor dia tak aktif. Dia apa kata dia ngedit apa nama tu? Dia Oh. aku dengan kawan dia apa? Oh, iyalah Bu. Kang cuba telepon lewat Kak Sayus lah. Iyalah. Terima kasih ya. Ayo Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kakak di mana? Rumah. Lah, di rumah pula. Ngapa? Nak nanya Rida. Tu ngapa Rida itu? Nak nanya Rida di mana? Heeh. Dia masih di Momoyo tuh, dia ngedit video. Di Momoyo. La ilaha illallah. Sama siapa? Ngapa? Kami Zoom PKG ni ha. Kalau dia tak masuk nanti payah. Apa namanya nanti? Biar kakak telepon kawan yang dengan dia tadi Nomor HP dia tak aktif. Iya, dia HP dia tu dia untuk ngedit tadi tuh. Jadi kayaknya macam mana lah. Jadi nanti macam mana kak cakapnya? Bilang aja Kak, masuk Zoom sekarang. Soalnya nanti takut payah nanti absennya gitu. Nanti bermasalah pula gitu. Oke. Ya. Oke. Memanglah budak tu aku kempeskan nanti tengok lah Momoyo dia ngedit video cooking dia pula. Aku iyo. Sama kami tadi tuh, tapi kami dah balik dah. Dia lama lagi. Baik Kakak sudah semuanya masuk. Berikutnya yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Apa yang sudah Kakak tadi diskusikan atau katakanlah cari referensi, silakan kakak-kakak dari kelompok kemarin dari kelompok 3 ya Kak Adia atau kelompok 1 kemarin dari kelompok 2 kemarin ya. Sekarang dari kelompok 3 ya kakak, silakan untuk yang kelompok 3 untuk menampilkan.
Eh, kakak yang kelompok 3 siapa kakak? Saya, Kak. Kelompok 3. Oh, kak apa ya? Ya silakan kak. Belum selesai, belum. Oke, Mohon maaf. Sendiri. berarti Di kelompok itu loh. 1 lah, kelompok 1 boleh kelompok 1. Kak Agus belum selesai. Ya, saya stop sharing dulu. Silakan kakak kelompok 1. Wah, jaringan ini. Varian. Yo, kami kelompok 2. Varian. Oh, biasa. Hah? Ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Afriansa, Ricky Agustio, dan Nursantosa Hadi. Ya. Jadi yang pertama adalah mendapat perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur. Yang pertama adalah variasi metode. Jangan menonton dengan ceramah, gunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, permainan, proyek kelompok, atau studi kasus. Yang keduanya, relevansi. Hubungan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Buat mereka merasa bahwa materi yang diajarkan bermanfaat dan relevan bagi mereka. Dan yang ketiganya yaitu visualisasi. Gunakan media visual seperti gambar, video, atau presentasi yang menarik untuk mempermudah pemahaman siswa. Dan yang keempatnya, teknologi. Manfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, video, pembelajaran atau game edukasi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yang pertama adalah kenali siswa. Usaha untuk mengenal setiap siswa secara pribadi, tunjukkan kepedulian dan perhatian kepada peserta didik. Kemudian yang keduanya, komunikasi yang efektif. Jalin komunikasi yang terbuka dan dua arah dengan siswa. Dengarkan pendapat mereka dan hargai ide-ide mereka. Yang pertama, yang ketiganya humor ya. Gunakan humor yang positif dan sesuai untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang perlu dilakukan pertama adalah tingkatkan tingkat kesulitan. Sesuai tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Berikan tantangan yang cukup agar mereka tetap termotivasi. Yang keduanya, berikan tantangan individual. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Berikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiganya, apresiasi. Jangan lupa memberikan apresiasi atas usaha yang dicapai siswa. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama adalah menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, alokasi waktu. Bagi waktu untuk setiap bagian kegiatan pembelajaran secara proporsional. Yang keduanya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan yaitu passing dalam permainan bola voli, yaitu passing atas dan bawah. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama itu instruksi, yang kedua demonstrasi langsung, yang ketiga passing secara individu,
Yang kedua, passing berpasangan. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi. Dan dilanjutkan dengan refleksi. Yang ketiga itu ada syarat cuy dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu passing dalam permainan bola voli, passing atas dan bawah. Syarat cuy yang bisa digunakan yang pertama adalah syarat verbal, kata-kata kunci, pertanyaan, pemandu atau petunjuk yang diberikan secara lisan. Contoh, ingatkah kalian tentang konsep yang kita bahas kemarin? Yang kedua yaitu syarat nonverbal, gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau menggunakan alat peraga. Contoh, menunjuk ke gambar di papan tulis, mengangguk atau menggelengkan kepala. Syarat yang ketiga yaitu visual, gambar, diagram, video, atau presentasi yang digunakan untuk mengilustrasikan konsep. Contoh, menggunakan diagram Venn untuk membandingkan dua konsep. Selanjutnya yaitu isyarat audio, suara, musik, atau efek suara yang digunakan untuk menarik perhatian atau menciptakan suasana tertentu. Contoh, memutar musik lembut saat siswa melakukan aktivitas relaksasi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelompok yang lain boleh menanggapi, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang perlu ditanggapin atau bagaimana? Sudah sesuai? Sudah sesuai kelompok 2, kelompok 3 dari apa yang dijabarkan oleh kelompok 1? Oke, baik, berarti dia sesuai. Kalau diam Kak Apriansa berarti setuju Kak Apriansa. Mungkin bisa jadi tuh Kak. Ya, oke. Sedikit aja Kak Apriansa masalah tugas gerak tadi paling bawah Kak. Untuk kita sama-sama nanti di atasnya Kak. Nah ini Kak, ini Kak, saya tidak cuman memberikan tambahan saja sedikit yang nantinya akan mungkin Kakak memberikan ya tugas atau kajian gerak kepada peserta didik terkait misalnya passing bola voli. Nah kalau di tingkat SD passing bola voli atau menggunakan bola voli yang sebenarnya banyak peserta didik yang mungkin di kelas rendah ataupun di kelas tinggi kelas 4 atau kelas 5 khususnya perempuan masih banyak yang ketakutan gitu ya. Jadi kakak-kakak silakan saja memakai bola yang sebenarnya boleh, pakai bola yang dimodifikasi juga boleh, disesuaikan saja terhadap berdiferensiasinya. Nah, namun yang menjadi urutan pengajarannya kakak-kakak nanti kalau di passing secara individu ya, kakak-kakak silakan buat variasi ya. Yang pertama kalau saya boleh contohkan misalnya menggunakan gerakan tanpa bola. Misalnya yang pertama ada misalnya pos 1 misalnya gerakan tanpa bola. Nanti di pos 2 misalnya kalau yang individu dulu Kak ya, kita bicarakan yang individu. Kalau yang di pos 2 mungkin dia bisa melakukan gerakan melempar bola habis itu tangannya diluruskan, diayunkan sekali gitu Kak. Jadi dilempar bola, tangannya diayunkan sekali lurus. Nah itu untuk yang perlu ditingkatkan berdiferensiasinya Kak. Jadi dari pengalaman dia mungkin belajar tanpa bola, terus mengayunkan bola sekali, nanti dilanjutkan dengan 2 kali, sampai dia merasa pengalaman belajar dia lebih meningkat gitu dalam gerakannya atau secara individunya gitu. Nah untuk berpasangannya banyak ya Kak ya, bisa berbentuk segitiga, ya bisa berbentuk segi 4 yang dikombinasikan dengan permainan boleh ya. Jadi
sebisa mungkin kakak-kakak desain untuk urutan pengajarannya biar peserta didik itu tidak banyak yang menunggu gitu Kak. Jadi dalam pembelajaran situasi gerak itu diusahakan kakak-kakak bagaimana punya ide kreatif dalam menyajikan gerak. Kalau misalnya bolanya satu, cari bagaimana bola yang lain bisa dimodifikasi, ya. Karena kan tujuannya mempoli ya kakak ya, bukan katakanlah melakukan olahraga polinya. Kalau olahraga polinya haruslah pakai bola yang sebenarnya gitu. Tapi karena tujuan gerakan kita adalah passing dengan permainan bola poli, bisa kita turunkan menjadi mempoli bola, ya artinya meletakkan bola di anggota tubuh kita termasuk tangan secara langsung kan poli seperti itu Kak. Jadi menggerakkan tangan kita secara langsung ke bola. Jadi bisa saja dimodifikasi dalam bolanya. Nah, ini yang kakak-kakak nanti silahkan membuat sajian tugas gerak, apalagi nanti kalau kakak yang ujian-ujian KKG ya, ujian-ujian untuk PPG, saya rasa kalau kakak dapat menampilkan berbagai tugas gerak tanpa anak menunggu, itu akan menjadi nilai plus dalam video pembelajaran kakak. Ya, jadi sekarang orang melihatnya seperti itu karena memang bagaimana anak itu aktif, oh berarti pembelajaran sudah sesuai gitu ya. Jadi usahakan anak-anak tidak menunggu gitu dalam melakukan tugas geraknya. Itu saja Kak Apriansa kalau untuk isyarat dah oke. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih masukannya Kak. Baik Kak. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Bang Rian, bacakan Bang Rian. Silakan Kak Ina. Suaranya agak dibesari ya Kak Ina. Udah besar belum nih? Tunggu dulu Pak. Laptopnya ya mungkinnya ya. Entahlah. Kecil suaranya Kak. Ya nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak, lanjut. Macam mana ini biar besar? Teriak-teriak Bu Ina. Bapak nih. Ah itu dengar tuh suara itu Kak. Tak handset. Aduh Mai. Mungkin laptopnya tuh Kak Adi. Ada mungkin apa kesalahan mungkin. Jadi kecil kali suaranya. Nah lanjut Kak Ina, nggak apa-apa. Udah mantap. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok 2 yaitu nama anggota Ajab Seropandi, Rian Febrianto, Ina Sureningsih. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A. Menetapkan tanda atau prosedur. Komunikasi verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3, mulai. Komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, bersiul atau dengan menggunakan fluid juga menjadi ciri khas pembelajaran PJOK. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Yang kedua, bola, matras, pemukul, tali, dan peralatan lainnya. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti video, poster, aktivitas yang menyenangkan, dan lain-lain. Yang D, menggunakan waktu yang efisien ketika menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Satu, memberikan instruksi yang singkat dan jelas. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak lari, kelincahan, atau kecepatan. Urutan pengajaran yang dilakukan,
Yang pertama lari lurus 5 meter, yang kedua lari lurus 10 meter, yang ketiga lari zigzag, yang keempat lari memindahkan bola atau objek. Yang kedua keterampilan gerak bola voli. Yang pertama gerakan passing tanpa bola, gerakan passing secara individu, gerakan passing berpasangan atau tembok, gerakan passing secara berkelompok. Isyarat cuy pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama start jongkok pada keterampilan gerak lari jarak pendek atau sprint. Isyarat yang bisa digunakan persiapan bersedia siap ya atau dengan bunyi peluit. Yang kedua gerak berirama dengan hitungan, ketukan dan tepukan. Dah, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ina. Jangan ditutup dulu. Untuk kakak-kakak yang kelompok 1 sama 3 bagaimana? Adakah yang perlu ditambah dari presentasi yang dilakukan dari kelompok 2? Dari kelompok 1 Pak Dona. Oke. Ini Silakan. ya mau nanya tentang apa ini? Menetapkan tanda atau prosedur itu seperti apa? Kok beda-beda ya persepsinya? Silakan Kak Ina, di atas tadi Kak Ina. Menetapkan tanda atau prosedur itu tadi tuh. Apa tuh maksudnya? Ya, Oh, komunikasi verbal ini. maksudnya apa tuh ya? Mana Bang Rian nih? Kalau verbal itu Kalau kan tentang dengan ini Pak, dengan ucapan. Kalau non verbal itu dengan kayak isyarat gitu ngasih, misalnya kayak kita di lapangan manggil anak pakai fluid gitu, ngumpul anak, tangan itu dengan melambaikan tangan memberi isyarat kayak sini kumpul ke lapangan gitu enggak Pak? entah ya. Kalau dari Kak Adi tadi apa Kak Adi? Kalau dari Kak Adi tadi apa yang untuk menetapkan tanda tadi? Kami apa itu? Dia metode, arahnya ke metode Pak Dona. Kalau verbal itu dari ini Variasi dari ucapan Pak? Prosedur. Sedikit Kak Adi sama Kak Ina apa yang Kak Adi buat juga boleh ya. Sesuaikan dengan metode Kak Adi mungkin ya, menetapkan tandanya, karena yang di atas poinnya adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dari yang Kak Ina juga boleh juga ya, menetapkan tanda sesuai dengan mungkin informasi ya, agar peserta didik dapat perhatian dari apa yang mungkin disampaikan ya. Bisa saja Kak, atau mungkin bisa dengan alat ya, bisa mungkin dengan kun ya, atau dengan apa, itu boleh-boleh saja Kak, untuk menetapkan tanda atau prosedur pembelajaran kita, karena poinnya terpenting adalah bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Seperti itu Kak Hadi. Jadi tidak ada yang boleh saja Kak Hadi berbeda. Oke. Berarti poinnya itu mendapat perhatian dari peserta didik ya. Ya, itu poinnya Kak. Jadi untuk yang turunannya boleh saja disesuaikan dengan kemampuan Kakak. Oke. Sip. Ada lagi kelompok 3 mungkin? Kalau nggak ada, Kak Ina tolong ke bawah Kak Ina. Paling masalah penyajian tugas gerak. Dikit aja Kak Ina. Ini stop sini Kak Ina. Oke. Sedikit Kak Ina untuk kelompok 2 saya memberikan tanggapan ya terkait dengan gerakan lari ya. Keterampilan gerakan lari ini biasanya sangat membosankan ya untuk peserta didik. Mungkin 5-10 menit udah capek, mereka ada lelah. Tapi bagaimana kakak-kakak bisa mendesain 2 kali 35 menit
dipotong dengan ganti baju, dipotong dengan istirahat, paling maksimal mungkin 40 menit ya, sekitar 45 menit bisa peserta didik melakukan gerakan lari, itu sangat luar biasa ya. Tapi kalau misalnya boleh Kak Ina memberikan saran, yang Kak Ina buat sudah bagus urutannya, lari lurus 5 meter oke, lari lurus 10 meter boleh, lari zigzag, lari memindahkan benda objek boleh, ditambahi Kak Ina untuk permainannya gitu. Situasi gerak permainannya kalau bisa di lari ini banyak sehingga peserta didik tidak merasa dia berlari padahal larinya sudah banyak gitu. Contoh misalnya kalau untuk lari zigzag bisa ditambah dengan permainan, misalnya mereka berlari habis itu switch, siapa yang menang nanti mungkin berlari ke tengah, yang menang switch bisa lanjut ke barisan berikut temannya, itu untuk lari zigzag bisa. Terus untuk mungkin lari lurus bisa pakai permainan hitam sama hijau ya, kita buat jaraknya 10 meter, mereka saling berhadapan, nanti kita bilang hitam berarti yang hitam berlari ke belakang, yang hijau nanti mengejar, itu bisa. Terus bisa juga dengan memindahkan benda objek ini dibuat permainan membuat menyusun kata-kata. Jadi di tengah-tengah itu ada kata-kata, mereka masing-masing di sudut 4 sisi, di tengah ada kata-kata, nanti saling bergantian mencocokkan kata-kata. Contoh kata-katanya adalah sehat. Nah, sehat itu kan dari huruf S, E, H, A sama T kan. Tapi kita balik nanti kata-katanya kita tutup. Jadi sehingga nanti mereka lari yang pertama, melihat kalau nggak sesuai, mereka tutup lagi, mereka lari ke berikutnya, ke teman berikutnya. Jadi sampai mereka bisa menyusun kata itu. Nah, nanti bagi yang nggak benar mungkin bisa lari setengah lingkaran, habis itu balik ke tempat temannya. Jadi sebisa mungkin untuk keterampilan gerak lari ini kakak mungkin ya kalau di pengalaman kami mengajar, peserta paling jago itu 20 menit sudah bosan kalau lari nih. Maka siasati kakak-kakak untuk bagaimana dimodifikasi dalam bentuk permainan. Seperti itu Kak Ina, kira-kira. Pak, terima kasih masukannya Pak. Oke Kak Ina. Oke Pak. Oke, bagi kakak-kakak yang tidak ada lagi, terima kasih dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 ya, terakhir ya, Kak Agus. Kak Agus bisa? Yes. Sedikit aja Kak Agus, karena Kak Agus sendiri nih, tidak masalah Kak Agus. Secara singkat saja boleh, kalau mau semuanya juga boleh Kak Agus. Ya, oke Kak Agus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mewakili untuk penyajian berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di sini yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, banyak bervariasi untuk melaksanakannya. Yang jelas anak didik kita biar fokus dan enjoy terhadap pelaksanaan pembelajaran kita. Dalam memberikan instruksi, yang pertama tanda atau prosedur, memberikan instruksi guru menggunakan peluit untuk mengumpulkan siswa. Bisa menggunakan kun sebagai tanda batas wilayah yang digunakan, memberikan isyarat tangan atau hitungan untuk membariskan siswa, mengucapkan kata semangat pagi, halo atau hai atau pokoknya untuk memfokuskan Ananda di peserta didik pada saat pembelajaran, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak, tidak menghadap ke keramaian, tidak melawan arah matahari, tidak melawan arah jarum jam, seperti itulah. Memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki, saling mensupport peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mencari tempat untuk berlindung, pembelajaran sekitar sekolah.
Yang ketiga, memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar, lalu mengajar jauh dari lalu lintas kendaraan, lapangan yang bersih dari sampah, benda-benda yang berbahaya bagi peserta didik. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat posisi guru menghadap siswa saat memberikan informasi yang tepat dalam membelakangi perfect trail, face to face, side by side. Kemampuan guru memposisikan dirinya dalam menyampaikan pesan sehingga terlihat jelas dan terdengar jelas oleh peserta didik. Pengaturan baris posisi peserta didik seperti berasap lebih baik daripada bersap lebih banyak saat memberikan penjelasan. Bisa juga berbentuk lingkaran. Skill komunikasi lapangan, penyampaian jelas, penyampaian dengan kalimat yang mudah dimengerti, penyampaian yang menyenangkan. Manajemen melibatkan peserta didik dalam aktivitas yang sangat tepat. Penggunaan waktu yang efisien, menyusun dokumen perencanaan yang baik dan dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Memiliki kemampuan modifikasi alat atau konten, memiliki skill komunikasi dengan orang tua yang baik, memiliki sifat reflektif yang selalu siap beradaptasi dengan situasi saat pembelajaran berlangsung, memahami karakter setiap peserta didik, memanfaatkan waktu dengan tepat dan tepat mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada dua untuk pemahaman konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini passing bawah dan passing atas bola voli. Urutan pengajarannya yang dilakukan, guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat peluit, guru menanyakan kabar kondisi peserta didik, kemudian melanjutkan dengan presensi dan kesiapan belajar siswa. Guru melakukan ice breaking, guru menyampaikan materi dan tujuan pelajaran, guru memberikan kesempatan mencari permasalahan dan belajar materi lewat video, buku, paket, atau sumber lainnya. Guru memberikan contoh atau melalui model, yaitu peserta didik mempraktikkan sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir passing atas dan passing bawah. Sikap awal, passing bawah, berdiri tegak, badan direndahkan, kedua tangan lurus ke bawah, dan passing atas, berdiri tegak, badan direndahkan, kedua tangan ke atas dengan ditekuk. Sikap pelaksanaannya melanjutkan dengan mendorong badan ke depan dengan datangnya bola. Yang terakhir, melangkah pada saat bola dipantulkan dari tangan. Selanjutnya, guru membariskan siswa sesuai dengan jumlah bola, mempraktikkan apa yang sudah dicontohkan dari sikap awal, pelaksanaan hingga akhir. Guru memberikan umpan balik, guru melakukan penilaian dan evaluasi, guru menyampaikan refleksi, yang terakhir penutup. Untuk yang selanjutnya belum, dan siap. Untuk yang isyarat cuy pembelajaran di sini melempar bola datar dalam permainan kasti, menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan contoh. 1. Sikap 2 kaki dibuka, 2 kaki ke depan ditekuk, kaki kanan di belakang. Hitungan kedua, tangan kanan memegang bola ke atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada dan dengan ke arah sasaran. Hitungan ketiga, tangan memegang bola diayunkan ke depan untuk melempar bola, arah bola setinggi dada. Yang keempat, mengikuti dengan langkah kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya, guling depan awalan jongkok. Pelaksanaannya, isyarat cuy yang bisa digunakan, menggunakan peluit secara berurutan,
sesuai tahapan gerak menggunakan hitungan isyarat dengan gerak agar peserta didik bisa memperbaiki kesalahan geraknya. Baik, itu saja Kakak yang bisa saya sampaikan untuk refleksi, berbagi refleksi inspiratif dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus sudah secara tugas ya, secara lengkap ya. Kak Adi ada yang ditanyakan? Udah mantap tuh Pak Dino. Oke. Udah dapat dari pernyataan Kak Adi, sudah sesuai gitu ya. Oke, terima kasih Kak Agus. Kelompok 3 sudah menyajikan, dan kelompok 1 dan kelompok 2 kita beri plus dulu untuk semua kelompok. Mudah-mudahan dari penjabaran kakak-kakak ya sudah sama-sama memahami ya bagaimana berbagi ya referensi ya terhadap tugas gerak yang akan disajikan nanti kepada peserta didik. Izin Kak Agus, saya mau apakan? Boleh diapakan Kak Agus? Oke. Selanjutnya kakak-kakak tadi sudah kita lakukan refleksi dulu Kak. Udah ada pertanyaan yang saya kasih di kolom chat, silakan direspon. Sudah ada yang merespon, ada kata Kak Ina. Ya, apa Kak Ina yang ada? Apakah ada informasi yang baru bagi kakak-kakak? Tentunya ada ya kakak-kakak ya. Tadi kakak-kakak sudah berbeda dalam menyajikan ya diskusinya, menyajikan tugas geraknya, jadi sehingga banyak ya memberikan inspirasi, banyak memberikan referensi terhadap kawan-kawan kalau misalnya mengajar seperti ini harusnya seperti ini gitu ya kakak ya. Ya ada ini dari Kak Ina, yaitu urutan pembelajaran. Oke. Dari Agus salah satu informasi menarik, kombinasi keterangan gerak dalam pembelajaran yang tidak hanya melatih fisik. Oke. Ya tentunya kita mendapatkan berbagai banyak informasi ya kakak-kakak terhadap apa saja yang sudah disajikan oleh berbagai kelompok ya. Baik kakak-kakak, di akhir sesi ini ya mudah-mudahan tadi kita sudah memahamkan dan kakak sudah berbagi referensi dan kita bisa konsisten kakak dalam melakukan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih bermakna pada peserta didik. Di sini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi, menyajikan tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Ya tentu saja kakak ya, referensi ini akan memperkaya ya, memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dan penyajian tugas gerak khususnya di sekolah masing-masing. Baik kakak-kakak, kita sudah di akhir sesi, cuman kita kekurangan satu orang ya Kak Rida ya, tidak bisa masuk. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Kak Rida atau yang lainnya bisa masuk kakak-kakak. Kalau bisa, kalau ada kepentingan gitu ya, silakan masuk kakak, karena saya tidak bisa memberikan nilai pada tatap maya kalau kakak tidak ada absennya, karena kita pakai sistem, maka nanti secara sistem kakak akan terblok. Contoh di kelas-kelas lain saya tanya sama kawan-kawan yang lain, ada beberapa pesertanya tidak masuk 2 kali sampai 3 kali, maka merah kakak, dan itu dilanjutkan pun tidak ada gunanya karena tidak lulus nantinya gitu dari sistemnya. Jadi saya wanti-wanti memang kakak saling mengingatkan ya, karena kita masih pertemuan 11, ada kurang lebih 8 lagi atau 19 pertemuan.
kalau bisa hadir kakak-kakak, karena nanti sistemnya tidak merah. Jadi kami pun memberikan penilaian kepada kakak-kakak sesuai dengan apa yang ada gitu kakak. Itu saja kakak, saling mengingatkan. Terima kasih sudah hadir ya. Begitu banyak kegiatannya saat di 3 kali ya berturut-turut. Mudah-mudahan tetap masih semangat, tidak bosan. Terus kakak-kakak persiapkan diri untuk kegiatan luring ya, baik itu pribadi maupun juga mungkin laptopnya nanti atau yang lainnya, terutama dapat izin ya dari kepala sekolah. Tadi kami juga masih berkoordinasi masalah surat dari kakak-kakak ini bagaimana, nantilah mungkin ada keputusan kami rapat kembali, mudah-mudahan tidak mempersulit ya kakak ya, mempermudah untuk kegiatan kita. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Di akhir sesi nanti kita foto bersama. Saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak-kakak kita foto bersama. Wah, ini error nih apa saya nih? Saya tidak bisa nutup nih. Tunggu ya kakak-kakak, jaringan. Oke, kita lanjutkan aja lah seperti ini fotonya kakak. Lagi error nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mudah-mudahan kita jumpa di kegiatan luring dalam keadaan sehat.